Tak ada lagi ruang untuk eksperimen. Shin Tae-yong harus turunkan formasi terbaik saat timnas Indonesia bersiap hadapi Jepang dan Arab Saudi dalam pertempuran hidup dan mati demi tiket ke Piala Dunia 2026. Empat penyerang timnas Indonesia bersinar dengan performanya yang membara, ada yang cetak hat-trick. Siapkah mereka menerjang Jepang dan Arab Saudi demi tiket Piala Dunia? Kabar gembira, Ayasa udah absen, timnas Indonesia punya peluang lebih untuk menggempur Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mas Hilgers banjir pujian, bek timnas Indonesia ini dianggap setara bintang Arsenal Jurrien Timber. Perebutan posisi panas, pelatih NEC Nijmegen Sanjung Calvin Verdonk di tengah persaingan ketat dengan ex-timnas Belanda. Erick Thohir beri dukungan penuh untuk 27 pemain timnas Indonesia hadapi Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Rekan Bagot jalani terapi pijat, kembali berlatih bersama Blach Pool meski masih absen di FIFA Matchday. Media Jepang bongkar dosa lama Shin Tae-yong, Samurai Biru, diminta beri pelajaran untuk timnas Indonesia. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Tak ada lagi ruang untuk eksperimen. Shin Tae-yong harus turunkan formasi terbaik saat timnas Indonesia bersiap hadapi Jepang dan Arab Saudi dalam pertempuran hidup dan mati demi tiket ke Piala Dunia 2026. Sebanyak 27 pemain telah dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia dalam laga epik melawan Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam kondisi tegang ini, fans Garuda tak ingin ada celah kesalahan. Suara harapan bergema dari seluruh penjuru tanah air mendesak sang pelatih Shin Tae-yong untuk tidak lagi bermain-main dengan formasi tim mengingat pertaruhan besar dalam pertandingan kali ini. Fans masih ingat pahitnya kekalahan dari Cina dengan skor 1-2 akibat formasi yang dianggap kurang optimal. Dan kini mereka tak ingin hal yang sama terulang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 15 dan 19 November nanti. Ketika PSSI mengumumkan 27 pemain pilihan Shin Tae-yong, komentar penuh gairah segera membanjiri unggahan timnas di Instagram. Para pendukung tak sabar melihat pahlawan Garuda pilihan, dan harapan utama mereka hanya satu, Shin Tae-yong harus menurunkan formasi terbaiknya tanpa eksperimen apapun. Mereka ingin pemain-pemain kunci diberi kesempatan bermain sejak menit pertama, mengoptimalkan seluruh potensi demi kemenangan yang sangat dinantikan. Netizen pun tak sungkan memberikan masukan. Salah satunya @radita_chandra berujar lantang, jangan ragu racik 11 terbaik walau harus naturalisasi. Kami di belakangmu. Sementara akun @fikrifirman menegaskan, Coach Shin jangan lagi eksperimen line up. Antusiasme ini pun ditambahkan oleh @veronica Foa yang berharap Shin Tae-yong menurunkan posisi pemain terbaik tanpa perubahan tak perlu. Dukungan penuh terus bergulir, ayo Garuda! Seru akun @in_abroad. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan keyakinannya bahwa 27 pemain ini akan menjadi kombinasi yang sempurna untuk menghadapi dua lawan berat tersebut. Bagi Erick, kemenangan di laga ini adalah tiket harapan Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Mereka akan berjuang habis-habisan untuk Garuda. Tulis Erick di Instagram pribadinya menegaskan bahwa timnas sedang mempersiapkan diri secara maksimal untuk menghadapi tim-tim dengan kualitas dan pengalaman jauh di atas rata-rata. Kini tinggal menunggu aksi Shin Tae-yong. Apakah ia akan mengindahkan suara-suara penuh harap dari para pendukung yang setia? Atau justru memilih jalur eksperimen yang berisiko tinggi? Satu yang pasti, seluruh Indonesia siap mendukung dan berharap Garuda terbang tinggi. Empat penyerang timnas Indonesia bersinar dengan performanya yang membara, ada yang cetak hat-trick. Siapkah mereka menerjang Jepang dan Arab Saudi demi tiket Piala Dunia?
4 dari 8 penyerang yang dipanggil Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia dalam laga berat melawan Jepang dan Arab Saudi November nanti sedang menunjukkan performa yang memukau bersama klub masing-masing. Dalam daftar 27 pemain yang baru saja diumumkan untuk FIFA Matchday November 2024, ada nama-nama berkelas di lini serang Ragnar Oratmangoen, Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Rafael Struijk, Hoki Caraka, Eliano Reijnders, dan Ramadhan Sananta. Menariknya, 4 dari mereka tampil luar biasa dan berhasil mencetak gol di pertandingan terakhir mereka bersama klub. Laporan ini diambil dari performa mereka setelah FIFA Matchday Oktober 2024 dengan sederet aksi gemilang yang siap menjadi modal berharga menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Nama pertama yang jadi sorotan adalah Ragnar Oratmangoen. Saat laga lanjutan Liga Belgia 2024-2025 antara FC Dender dan KV Mechelen, Ragnar yang baru masuk sebagai pemain pengganti di menit ke-70 berhasil mencetak gol dramatis di menit ke-96. Gol pertamanya untuk Dender ini menandai aksinya yang berkelas meskipun timnya kalah dengan skor 2-5 dari Mechelen. Di daftar berikutnya ada Rafael Struijk. Dalam laga Brisbane Roar melawan Sydney FC, Rafael juga tampil sebagai super sub, masuk di menit ke-70 dan mencetak gol pada menit ke-78. Gol debutnya untuk Brisbane Roar ini membawa antusiasme meski Brisbane kalah tipis 2-3. Aksi cepat Rafael membuktikan insting tajam yang bisa menjadi andalan timnas. Nama ketiga yang bersinar adalah Hoki Caraka yang menunjukkan permainan luar biasa di Liga 1 bersama PSS Sleman saat melawan Barito Putra. Pada pertandingan ini, Hoki sukses mengemas 1 gol dan 1 assist membantu timnya menang besar 3-0. Aksinya yang penuh semangat menunjukkan kualitasnya sebagai penyerang muda dengan potensi besar. Dan sorotan utama jatuh pada Egy Maulana Fikri yang tampil gemilang dalam laga antara Dewa United dan Semen Padang. Dalam pertandingan yang berlangsung pada pekan ke-9 Liga 1, Egy tampil buas dengan mencetak hat-trick di babak pertama saja. Gol-golnya lahir pada menit ke-3, 5, dan 39, memastikan kemenangan telak 8-1 bagi Dewa United. Ini merupakan salah satu performa terbaik Egy yang pasti membakar semangat fans Garuda. Di sisi lain, 4 penyerang lainnya memang belum berhasil mencetak gol, namun tetap membawa kabar baik. Marcelino Ferdinand misalnya akhirnya mendapatkan kesempatan bermain di tim Oxford United U21 menunjukkan perkembangan yang bisa diandalkan. Para fans kini berharap aksi-aksi menawan dari para penyerang ini dapat menjadi senjata rahasia untuk menggempur pertahanan Jepang dan Arab Saudi. Dengan semangat yang berkobar, mampukah mereka membawa Garuda terbang tinggi di laga penentuan ini? Kabar gembira, Ayasa udah absen, timnas Indonesia punya peluang lebih untuk menggempur Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mendapat suntikan kabar baik menjelang laga berat melawan Jepang dan Arab Saudi pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Garuda akan menjamu Jepang pada 15 November dan bertemu dengan Arab Saudi pada 19 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kabar yang menggembirakan ini datang dari penyerang andalan Jepang, Ayase Uda, yang dipastikan mengalami cedera serius. Uda, penyerang tajam milik Feyenoord, terpaksa meninggalkan lapangan lebih awal pada menit ke-40 dalam pertandingan Feyenoord melawan Ajax di Eredivisie pada 31 Oktober. Cedera yang diduga hamstring ini membuat pelatih Feyenoord dan timnas Jepang Hajime Moriyasu khawatir Uda tak bisa kembali dalam waktu dekat. Moriyasu, pelatih Jepang berusia 56 tahun, mengakui bahwa meskipun belum ada hasil medis final, cedera yang dialami Uda cukup serius. Jika benar cedera hamstring, Uda dipastikan absen di laga melawan timnas Indonesia. Dari apa yang saya lihat, tampaknya itu cedera hamstring dan kemungkinan dia tidak bisa bergabung, ungkap Moriyasu kepada media Jepang Nikkan Sports. Absennya Uda tentu memberi angin segar bagi timnas Indonesia. Pasalnya, Uda bukan hanya salah satu penyerang utama Jepang,
tetapi juga kerap tampil tajam di laga-laga krusial. Januari lalu udah bahkan mencetak 2 gol ke gawang Indonesia di Piala Asia 2023, di mana Garuda kalah 1-3. Di putaran ketiga kualifikasi ini Uda juga telah menunjukkan ketajamannya dengan mencetak 2 gol saat Jepang berhadapan dengan Bahrain. Namun meskipun kabar ini menguntungkan, laga melawan Jepang tetap bukan hal mudah bagi timnas Indonesia. Jepang saat ini berada di peringkat 15 FIFA dan memiliki sejarah panjang sebagai kontestan Piala Dunia. Kendati begitu, absennya Uda mungkin bisa memberikan Garuda peluang lebih besar untuk memberikan perlawanan sengit. Moriyasu sendiri menegaskan bahwa ia tetap berharap Uda segera pulih dan kembali dalam performa terbaiknya. Namun untuk menghadapi Indonesia dan Cina, ia kini mempertimbangkan untuk memanggil pemain pengganti yang bisa menambah kedalaman skuad Jepang. Absennya Uda menjadi celah berharga bagi Garuda untuk memperbesar peluangnya melawan tim kuat Jepang. Dengan persiapan matang dan strategi optimal dari pelatih Shin Tae-yong, mampukah Indonesia memanfaatkan kondisi ini dan memberikan kejutan di SUGBK? Mas Hilgers banjir pujian, bek timnas Indonesia ini dianggap setara bintang Arsenal Jurrien Timber. Bek timnas Indonesia Mas Hilgers menuai pujian deras atas penampilannya yang memukau di lapangan. Legenda Go Ahead Eagles Jeroen Veldmaten mengungkapkan apresiasinya terhadap Mas yang dianggap setara dengan bek Arsenal Jurrien Timber. Saat memperkuat FC Twente melawan SS Lazio di lanjutan Liga Eropa pada 25 Oktober, Mas tampil impresif meskipun Twente harus menelan kekalahan 0-2. Mas yang mengisi posisi utama di lini belakang Twente sejak Robin Pröpper hengkang disebut sebagai salah satu aset terbaik klub tersebut. Veldmaten menilai Mas memiliki potensi besar yang bisa terus berkembang dan kualitasnya di lapangan menjadikannya pemain yang sangat berharga bagi Twente. Veldmaten juga mengakui bahwa Mas adalah pemain yang sangat diandalkan dan hal ini membuat ekspektasi terhadapnya menjadi sangat tinggi. Kami kritis terhadapnya karena tahu dia pemain bagus. Dia adalah salah satu yang terbaik, ungkap Veldmaten dilansir dari Twente Insight. Yang lebih menarik, Veldmaten bahkan menyandingkan kemampuan Mas dengan Jurrien Timber dari Arsenal, terutama dalam umpan-umpan terobosannya yang berbahaya bagi pertahanan lawan. Umpan terobosannya luar biasa, mirip dengan Timber di Arsenal. Selain itu, dia juga mampu tampil solid di lini belakang, ujar Veldmaten. Dalam laga melawan Lazio, Mas tampil sebagai sosok yang paling menonjol di lini pertahanan. Veldmaten memuji fokus dan ketajaman Mas yang semakin berkembang, terutama dalam pertandingan besar di Liga Eropa. Menurut Veldmaten, Mas terlihat lebih bugar, cepat, dan berkembang jauh dibandingkan tahun lalu. Ia yakin bahwa Mas Hilgers akan menjadi salah satu bek yang patut diperhitungkan di masa depan, baik untuk Twente maupun timnas Indonesia. Dengan segala pujian dan potensi besar yang dimilikinya, mampukah Mas Hilgers terus melanjutkan performa gemilangnya dan membawa kejayaan bagi timnas Indonesia? Perebutan posisi panas, pelatih NEC Nijmegen Sanjung Calvin Verdonk di tengah persaingan ketat dengan ex-timnas Belanda. Di tengah persaingan sengit untuk posisi bek kiri NEC Nijmegen, pelatih Rogier Meijer memberikan pujian kepada bek timnas Indonesia, Calvin Verdonk. Dalam beberapa pertandingan terakhir, Thomas Ouwejan, mantan pemain timnas U-Strip 21 Belanda, dipilih sebagai starter, membuat Verdonk harus duduk di bangku cadangan. Namun saat NEC meraih kemenangan 4-3 atas PEC Zwolle di Piala Belanda, Verdonk masuk menggantikan Ouwejan di menit ke-58 dan menunjukkan performa yang agresif dan solid. Meijer memuji penampilan Verdonk yang dinilai berkontribusi positif di lapangan. Menurutnya, Verdonk sebenarnya dijadwalkan untuk bermain sejak awal, namun absen latihan membuatnya masuk sebagai pengganti. Dia tampil baik, sangat agresif dalam artian positif, ujar Meijer dilansir dari Forza NEC. Meijer menganggap persaingan antara Verdonk dan Ouwejan sebagai hal yang sehat dan mendorong peningkatan kualitas tim. Persaingan seperti ini penting, bahkan di lini depan, karena meningkatkan kemampuan tim, jelasnya.
Major mengakui bahwa Owejan dapat diandalkan sebagai pemain sayap kiri dalam laga tertentu. Tetapi dalam situasi di mana NEC menghadapi lawan yang seimbang, ia cenderung memilih pemain dengan peran sayap kiri yang sejati. Sementara itu, Verdonk juga memberikan apresiasi terhadap rekan setimnya, Owejan. Thomas bermain bagus, dia memang pemain hebat. Tapi saya di sini bukan hanya untuk saling memuji, ujarnya sambil menegaskan bahwa ia akan terus tampil agresif demi kembali masuk susunan pemain pertama. Verdonk menyadari pentingnya menunjukkan intensitas di setiap pertandingan, seraya menekankan bahwa ia siap bersaing untuk mendapatkan kembali posisinya di tim utama. Ia menolak anggapan bahwa perjalanannya bolak-balik untuk membela timnas Indonesia memengaruhi performanya di NEC. Menurut saya, ini lebih tentang bagaimana tim bekerja secara keseluruhan, katanya. Verdonk menambahkan bahwa keberhasilan tim juga menjadi faktor yang mempengaruhi kualitas permainan individualnya. Jika tim bermain baik, otomatis saya juga akan bermain lebih baik. Apa yang saya tunjukkan di laga itu harus saya bawa di setiap pertandingan untuk bisa kembali ke starting line up dengan cepat, pungkasnya. Dengan tekad yang kuat dan dukungan dari pelatih, Verdonk siap berjuang dan membuktikan kemampuannya untuk kembali meraih posisi utama di NEC Nijmegen. Erick Thohir beri dukungan penuh untuk 27 pemain timnas Indonesia hadapi Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia telah mengumumkan 27 pemain yang akan menghadapi tantangan besar melawan Jepang dan Arab Saudi dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menanggapi pemilihan nama-nama tersebut dengan penuh semangat dan dorongan. Pertandingan melawan Jepang akan digelar pada 15 November diikuti oleh laga melawan Arab Saudi pada 19 November, keduanya berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dua pertandingan kandang ini menjadi peluang besar bagi skuad Garuda untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen grup C, di mana Indonesia saat ini berada di peringkat kelima dengan 3 poin dari 3 kali imbang dan 1 kekalahan. Erick Thohir berharap para pemain yang terpilih dapat bermain dengan saling melengkapi dan menunjukkan performa terbaik demi menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Sebanyak 27 pemain timnas Indonesia akan berjuang untuk Garuda dalam laga melawan Jepang dan Arab Saudi, ujar Erick dalam unggahannya di Instagram pribadinya @ericksthohir. Ia juga menyampaikan bahwa persiapan intensif akan dimulai pada 10 November setelah para pemain menyelesaikan tugas mereka di klub masing-masing. Erick Thohir, yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN, mengakui bahwa lawan yang akan dihadapi skuad Garuda memiliki kualitas dan pengalaman yang jauh lebih baik. Namun ia tetap optimis dan menyemangati seluruh anggota tim agar mempersiapkan diri dengan maksimal untuk menghadapi tantangan ini. Dengan dukungan penuh dari PSSI dan semangat yang tinggi dari para pemain, Timnas Indonesia diharapkan mampu memberikan penampilan terbaik dan meraih kemenangan di laga-laga krusial ini untuk tetap menjaga peluang menuju panggung dunia. Rekan Bagot jalani terapi pijat, kembali berlatih bersama Blach Pool meski masih absen di FIFA Matchday. Rekan Bagot, bek muda Indonesia yang saat ini merumput di Blach Pool FC, mendapatkan kabar baik di tengah proses pemulihan cederanya. Meski sejak akhir Agustus 2024 absen dari lapangan, kondisi Bagot kini mulai membaik. Pergantian pelatih di Blach Pool ke Steve Bruce tampaknya belum sempat direspon oleh Bagot dengan penampilan, tetapi sang bek kini terlihat intens menjalani terapi untuk mempercepat proses pemulihan. Dalam unggahan BC Sport Fitness and Therapy di media sosial, terlihat Bagot tengah menjalani sesi pijat khusus untuk memperbaiki ketidakseimbangan otot di tubuh bagian bawahnya. Fokus terapi ini mencakup otot paha depan, belakang, dan pantat menggunakan teknik pelepasan miofasial dan penyesuaian panggul agar dapat kembali menghasilkan tenaga optimal. Kabar positif pun datang dari asisten pelatih Blach Pool, Stephen Dobie, yang melaporkan bahwa Bagot telah kembali mengikuti sesi latihan penuh. Rekan Bagot menjalani sesi latihan penuh pertama pagi ini, ujar Dobie.
Meski begitu, ia memperkirakan Bagot baru akan siap bertanding sekitar minggu depan. Dobie juga menyebut bahwa meski baru mengikuti satu sesi latihan, kualitas Bagot sebagai bek bertubuh besar dan agresif sangat terlihat. Namun kabar baik ini belum cukup untuk membuatnya kembali ke skuad Garuda di laga FIFA Matchday bulan November. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, tampaknya masih belum memasukkan Bagot dalam rencana pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi di Gelora Bung Karno. Selain alasan pemulihan cedera, Shin menyebut bahwa ini adalah isu yang cukup sensitif dan lebih baik langsung disampaikan oleh Bagot sendiri. Dengan progres pemulihan ini, para penggemar berharap Bagot segera pulih sepenuhnya dan siap memberikan kontribusi besar baik untuk klub maupun timnas Indonesia di masa mendatang. Media Jepang bongkar dosa lama Shin Tae-yong, samurai biru, diminta beri pelajaran untuk timnas Indonesia. Jelang laga panas antara timnas Indonesia dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026, media Jepang Football Tribe mengungkap riwayat dosa lama Shin Tae-yong. Pertemuan antara Shin dan Jepang yang dijadwalkan pada 15 November di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta diprediksi akan berjalan penuh tensi dan motivasi tinggi dari skuad Garuda. Football Tribe mengulas kembali sejarah persaingan panjang Shin Tae-yong dengan Jepang. Dalam Piala Asia U23 pada tahun 2016, saat Shin melatih timnas Korea Selatan U23, ia dikatakan pernah melontarkan pernyataan kontroversial yang dianggap sebagai provokasi terhadap Jepang. Shin dilaporkan optimis mampu menaklukkan samurai biru dan bahkan menyatakan akan mengenakan hanbok pakaian tradisional Korea di konferensi pers jika berhasil menang. Sayangnya, harapan Shin berakhir pahit setelah Korea Selatan kalah 3-2 dari Jepang. Setelah kekalahan itu, Shin tetap menyampaikan kritik keras terhadap Jepang, bahkan menyatakan ambisi untuk membalas kekalahan di pertemuan selanjutnya seperti di Olimpiade Rio de Janeiro. Pernyataan-pernyataan Shin memicu kontroversi di Jepang, dan media Jepang pun kini kembali mengingatkan publik akan peristiwa tersebut, memandang Shin Tae-yong sebagai sosok dengan orientasi anti-Jepang. Football Tribe berharap Jepang bisa memberikan pelajaran kepada timnas Indonesia yang kini dipimpin Shin, terutama setelah kekalahan Garuda dari Cina. Media tersebut bahkan menganggap kemenangan Jepang atas Indonesia bisa menekan Shin Tae-yong untuk hengkang, dengan harapan agar ini menjadi akhir dari persaingan sengit Shin dengan samurai biru. Pertemuan nanti tentunya akan menjadi momen penuh emosi dengan kedua tim membawa motivasi besar ke lapangan. Timnas Indonesia akan berusaha bangkit dan memberi perlawanan sengit demi menjaga peluang mereka di kualifikasi ini. Wasit Qatar Khamis Mohamed Al-Mari kembali pimpin laga Indonesia versus Jepang, pernah beri penalti, bikin penggemar Garuda was-was. Pertandingan antara timnas Indonesia dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dipimpin oleh wasit asal Qatar, Khamis Mohamed Al-Mari. Sosok Al-Mari bukanlah nama asing bagi skuad Garuda, sebab ia pernah memimpin laga serupa sebelumnya yang berujung pada hukuman penalti bagi timnas Indonesia. Laga penting ini akan dilaksanakan pada 15 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dilansir dari Instagram @footballindonesia, Al-Mari ditunjuk kembali sebagai pengadil lapangan. Dalam pertemuan terakhir Indonesia dan Jepang di Piala Asia 2023, Al-Mari memberikan penalti untuk Jepang setelah Jordi Amat melakukan pelanggaran di dalam kotak penalti. Keputusan tersebut didapatkan setelah wasit meninjau VAR dan penalti pun dieksekusi sukses oleh Ayah Seuda sehingga laga berakhir dengan kekalahan 1-3 untuk Indonesia. Penunjukan Al-Mari sebagai wasit laga kali ini memicu reaksi beragam dari para penggemar Garuda. Banyak dari mereka mempertanyakan kembali kehadiran wasit asal Timur Tengah dalam laga penting ini, mengingat timnas Indonesia sering dipimpin oleh wasit dari kawasan yang sama. Beberapa netizen berharap laga kali ini berjalan lebih aman dan lancar selama lawan yang dihadapi bukan dari kawasan Timur Tengah.
Dengan wasit yang sudah dikenal, laga ini akan berlangsung dengan ketegangan tersendiri, terutama bagi skuad Garuda yang berusaha bangkit dan mengamankan poin penting dalam lanjutan kualifikasi ini.